Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada para pecinta misteri dimanapun kalian berada. Saya kembali lagi dengan saya Tio dan Mas Wawan. Seperti konten video yang saya upload, kita masih berada di tempat dimana saya dan tim Marani Misteri itu tersedot ke alam lain. Telah tersedot, terus ada berbagai macam cobaan di sana, dari kekurangan air, terus mendapatkan informasi tentang siapa yang menculik kami, dan tim Marani Misteri mendapatkan sebuah ujian, yaitu Mas Putra yang dibawa oleh Raja Iblis. Bahkan saya sendiri dan Mas Wawan tidak tahu Raja Iblis itu bernama siapa. Intinya isyarah yang kami dapatkan dari salah satu penunggu alam itu mengatakan bahwa Raja Iblis tersebutlah yang membawa kami bertiga ke alam itu. Setelah kami dibawa, lalu alhamdulillah kami bisa menemukan Raja Iblis tersebut. Namun kejadian naas menimpa Mas Putra. Dia kejebak di alam sana. Dia dibawa oleh Raja Iblis tersebut, dan sampai sekarang dia masih berada di alam itu. Kita minta doanya kepada kalian semua sedulur, supaya Mas Putra baik-baik saja di sana dan segera bisa ditemukan dan kembali ke alam ini kembali dengan keadaan selamat. Kami sudah pasrah kepada Tuhan. Semoga Mas Putra tetap diberikan keselamatan dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya Mas Wawan ya. Baik sedulur, saya akan menggali informasi di tempat ini, di tempat dimana kita awalnya melakukan eksplor dan tersedot ke alam Wana Asmaya. Di sini, di situ tempat gerbangnya muncul. Semoga saja kami berdua dapat menemukan informasi tentang keberadaan Mas Putra, agar kita bisa segera menyelamatkan Mas Putra. Minta bantuannya sedulur untuk membantu dan mensupport channel ini agar kedepannya lebih menyajikan konten-konten yang lebih bermanfaat. Mari kita bantu subscribe, like, dan juga komen. Jangan lupa share-nya juga dikencangkan sedulur. Baik, nanti kita akan mulai explore dan saya akan melanjutkan kembali. Baik sedulur, saya dan Mas Wawan akan melakukan penyisiran di tempat ini terlebih dahulu. Semoga saja saya dan Mas Wawan menemukan informasi tentang bagaimana caranya kita bisa masuk kembali ke alam Wana Asmaya dan segera mungkin menyelamatkan Mas Putra dan kembali lagi ke tempat ini, ya Mas Wawan ya. Ya. Baik Mas Wawan, jika sebelum kita memulai penyisiran ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke sedulur, bantu doanya semoga explore atau penyisiran malam hari ini membuahkan hasil. Ayo Mas, kita langsung saja.
Astagfirullahaladzim. Sepertinya ada penampakan ini. Ada penampakan, sedulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya masyarul arwahi rohaniyah. Hei, kenapa engkau mengganggu perjalanan saya dan Mas Wawan untuk melakukan eksplor di tempat ini? Jika memang ada yang ingin disampaikan, silahkan masuk ke dalam raga salah satu dari kami. Bismillahirrahmanirrahim. Kafayasat Allahu Akbar. Hei manusia-manusia bodoh, kenapa kau berada di tempat yang seperti ini? Mohon maaf jika kedatangan kami berdua mengganggu. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Ya, silakan. Saya Wawan dan raga panjenengan masukin itu bernama Tio. Apa tujuan kalian berdua ke tempat ini, hah? Sebelumnya, apa tujuan panjenengan menghadang kami berdua? Apakah panjenengan mengetahui informasi tentang keberadaan Mas Putra yang terjebak di alam Wana Asmaya? Alam Wana Asmaya. Jadi ternyata itu temanmu. Iya, itu teman saya. Sudah. Jika tujuanmu untuk menyelamatkan temanmu itu, pulang saja. Karena tidak mungkin ada orang yang bisa selamat jika sudah terjebak di alam Wana Asmaya itu. Astagfirullah. Apakah panjenengan mengetahui tentang keberadaan Mas Putra di alam sana? Saya sudah tidak memperdulikan manusia yang terjebak di alam itu. Di alam tersebut sudah sangat pekat, dikarenakan digunakan untuk perjanjian antara bangsa manusia sepertimu dan bangsa jin sepertiku. Astagfirullah. Lebih baik kalian pulang. Ikhlaskan saja temanmu itu sebagai tumbal. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ini gimana, Lur? Makhluk ini sepertinya mempunyai niat jahat terhadap kami berdua. Ya, mungkin saja salah satu dari kalian bisa saya bawa ke alam Wana Asmaya untuk dijadikan tumbal dan memberikan saya kekuatan yang lebih. Siapa yang memberitakan kamu untuk menjadi tumbal? Sudah menjadi kebiasaan kami para iblis untuk menjadi para tumbal agar kekuatan kami bisa bertambah kuat untuk mempengaruhi pikiran-pikiran manusia seperti kalian. Ya. Apakah Mas Putra kemungkinan bisa selamat dan keluar dari alam Wana Asmaya? Tidak mungkin orang yang sudah diculik dan dijadikan tumbal di alam Wana Asmaya
bisa kembali ke sini lagi. Astagfirullah. Dikarenakan tidak ada pintu untuk keluar dari alam wana asmaya. Astagfirullahaladzim. Apakah ini iblis ini bisa dipercaya, Lur? Kamu itu iblis. Bagaimana mungkin saya mempercayainya ucapan kamu? 90% itu iblis itu memperdaya manusia. Omongannya itu bohong dan berdusta. Jika engkau tidak mempercayai perkataanku, saya bisa buktikan. Lihatlah, adakah gerbang goib yang menuju wana asmaya di sekitaran sini? Gerbang wana asmaya adalah pintu dengan satu arah dan hanya bisa dibuka dari dalam. Jadi, yang berada di sini tidak mungkin bisa membuka pintu tersebut. Ya. Ya, tapi kan saya akan berusaha berjuang untuk menyelamatkan Mas Putra untuk keluar dari alam. Dan saya juga tidak peduli apa ucapanmu itu. Kamu itu makhluk jahat yang sangat suka memperdaya dan berdusta kepada manusia. Sebaiknya kamu pergi saja dari raga Mas Tio. Dan saya tidak mempercayai ucapanmu itu. Lebih baik kamu pergi saja dari raga Mas Tio. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, la haula wala quwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Audzubillahi hikamati min syarri ma khalaq. Allahu akbar. Kemana itu, Lur? Iblis itu pergi, Lur. Ada apa, Mas Wawan? Baik, Mas Putra. Tadi ada iblis yang masuk ke raga Mas Tio, dan dia bicara karena supaya kita berdua tidak mencari keberadaan Mas Putra, karena itu tidak mungkin bisa kita kembali ke alam wana asmaya. Kok tidak bisa? Orang kemarin aja kita diserap ke alam sana. Kenapa tidak bisa? Karena pintu gerbang ke alam wana asmaya itu tidak bisa dibuka dari luar, bisanya itu dibuka dari dalam. Jadi kita berdua itu dilarang untuk kembali ke tempat tersebut. Dan iblis itu bilang, siapa yang terjebak di alam sana itu pasti sudah meninggal dan sudah dijadikan tumbal. Gitu. Mungkin dulu aja Mas. Saya ingin tahu sebenarnya apa saja yang disampaikan oleh iblis yang telah memasuki raga saya. Apakah dia memberikan informasi tentang keadaan Mas Putra, atau justru malah dia yang telah menculik Mas Putra? Tidak, iblis itu cuma memperdaya kita supaya kita tidak bisa kembali ke alam tersebut. Tapi begini, Mas, saya dan Mas Putra itu sudah temenan sejak kecil. Saya tidak mungkin menyerah begitu saja, apalagi itu perkataan dari iblis. Saya nggak mau percaya lagi dengan iblis intinya lah. Iya, memang iblis itu tuh katanya itu berdosa itu doang itu. Nah iya, makanya nggak bisa dipercaya itu. Ya, dia tidak bisa dipercaya. Lebih baik bagaimana caranya pun, seandainya saya dijadikan umpan tumbal untuk bisa kembali ke alam wana asmaya, saya siap demi menyelamatkan Mas Putra.
Saya tidak mungkin membiarkan teman saya dijadikan tumbal seperti itu. Saya tidak terima. Benar. Ya, ayo kita bareng-bareng, kita kuatkan iman lagi, kuatkan tekad. Pasti ada jalan keluarnya. Semua pasti ada jalan keluarnya. Yakin kita bisa menyelamatkan Mas Putra dan membawa lagi ke sini dengan keadaan selamat. Kita ini aja Mas, lanjut aja Mas, mencari informasi lagi Mas. Siapa tahu ada yang mau menunjukkan diri lagi, mau memberitahu informasi cara untuk ke alam tersebut. Kita langsung kasih Mas. Oke Lur, kita akan lanjut perjalanan kita untuk mencari informasi tentang keberadaan Mas Putra. Ayo Mas, kita lanjut Mas. Yo, Mas. Baik sedulur, jika ada pergerakan lagi kita akan on-kan kembali. Oke Mas Tio, kita lanjutkan perjalanan untuk menggali informasi tentang keberadaan Mas Putra. Kita lanjut untuk menyusuri tempat ini. Ayo Mas. Panjang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Oh, Itu ya Mas apa? bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya masyarul arwahi rohaniyah, jika engkau memang mbah saya, silahkan masuk ke dalam raga saya. Kafayasat Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian berdua sedang mencari Putra. Ya, Apa? kami berdua sedang mencari keberadaan Mas Putra. Apakah Mbah mengetahui kejadian tersebut yang menimpa Mas Putra? Kau masih anak baru. Kenapa kau tidak sopan dengan saya? Setidaknya ciumlah tangan saya terlebih dahulu. Saya baru ikut kemarin sama Mas Putra dan Mas Tio. Ya, saya sebenarnya sudah mengetahui. Apakah kamu sudah mengetahui siapa saya? Sebelumnya belum, Mbah. Baik, Mbah akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan, Mbah. Saya adalah Mbah Saprana, atau orang-orang luas mengenal saya dengan Syekh Arsyad Al-Banjari. Saya yang telah membimbing Putra dan Tio untuk melakukan eksplor dan mencari pusaka. Saya tahu maksud dan tujuanmu datang ke tempat ini adalah untuk menyelamatkan Putra yang berada di alam wana asmaya. Betul? Benar, Mbah. Apakah Mbah mengetahui bagaimana cara untuk ke alam tersebut, Mbah? Begini, kalian berdua tidak usah mencari bagaimana caranya untuk masuk ke alam itu. Sekarang keadaan Mas Putra sedang baik-baik saja. Dia sedang melawan para raja iblis dan melakukan tirakat agar nantinya bisa kembali mengambil kunci Pancamukti. Silakan kalian berdua pulanglah saja dan sampaikan ke keluarga Mas Putra bahwasanya dia dalam kondisi yang baik di alam sana. Kalian berdua tenang saja. Mbah akan selalu membantu Mas Putra di alam wana asmaya itu. Terima kasih, Mbah, sudah mau membantu kami untuk menyelamatkan Mas Putra. Ya, sudah selayaknya saya yang membantu. Dikarenakan waktu kalian diculik ke alam wana asmaya,
Mbah tidak bisa membantu apa-apa. Mbah terlambat. Jika saja Mbah tidak terlambat, mungkin kalian tidak terbawa ke alam wana asmaya. Dan keadaan tidak menjadi serumit ini. Tolong sampaikan kepada keluarga dari putra. Baik Mbah, saya akan menyampaikan kabar ini ke keluarga Mas Putra, bahwa Mas Putra di alam sana itu baik-baik saja. Ya, dan jangan lupa untuk selalu senantiasa mengirimkan doa untuk Mas Putra. Semoga saja dia bisa melewati segala ujian. Ya, saya selalu mengirimkan doa kepada Mas Putra agar baik-baik saja di sana dan kembali dengan keadaan yang selamat. Mbah berjanji akan membawa putra ke alam ini dengan keadaan selamat tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Mbah. Jadi silahkan kalian pulang saja, daripada kalian yang terbawa ke alam wana asmaya. Mbah tidak bisa melindungi kalian bertiga sekaligus. Baik, Di situ Mbah. adalah tempat para iblis, para raja-raja iblis mempersembahkan tumbalnya. Jadi itu bukan tempat Mbah. Mbah mungkin bisa membantu satu orang, tapi tidak dengan yang dua. Apalagi sekarang, para iblis-iblis itu sedang gencar mencari tumbal. Jadi Mbah sarankan, kamu dan Tio pulang saja dari tempat ini ya. Baik Mbah, saya akan pulang dan memberi kabar ke keluarga Mas Putra. Itu yang Mbah yang ucapkan. Baik, Mbah pamit terlebih dahulu. Baik Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Tio? Tadi Mbah Tadi Saprana Mbah mampir. Saprana masuk ke raga Mas. Kenapa katanya? Dan dia juga bilang untuk kita pulang saja ke rumah. Pulang. Biar Mbah saja yang kedatang ke alam wana asmaya. Itu berarti Kita berdua tidak dibolehkan untuk kembali ke alam wana asmaya, Mas Tio. kenapa? Nanti Mas Putra bagaimana di sana? Apakah Mbah Saprana bisa menjamin Mbah Saprana tadi menjamin keselamatan putra? keselamatan Mas Putra dan kembali dengan tidak ada pun kekurangan sedikit pun. Oke, baiklah. Dan kita juga berdoa untuk keselamatan Mas Putra. Itu kata Mas Saprana, Mas Putra itu di sana dijadikan tumbal atau bagaimana? Kenapa dia dibawa iblis seperti itu? Ya, tapi sekarang keadaan Mas Putra itu sedang melawan iblis-iblis tersebut dan melakukan tirakat agar mendapatkan kunci keempat Kunci, Pak. Pancamukti. Berarti kunci Pancamukti sedang diusahakan oleh Mas Putra di alam sana. Ya, Oke, baik sedulur, kita bantu doanya. Semoga saja Mas Putra bisa melewati segala ujian yang diterima di alam sana. amin. Semoga Mas Putra segera kembali agar bisa bergabung kembali dengan kami di sini. Saya juga merasa khawatir tentang keselamatan dari Mas Putra. Karena ya seperti itu, seperti yang kalian lihat di konten sebelumnya. Mas Putra itu dibawa oleh Raja Iblis. Saya khawatir dia dijadikan tumbal di sana. Jadi mau nggak mau saya dan Mas Wawan malam ini berusaha mencari gerbang untuk masuk ke alam wana asmaya lagi, dengan tujuan mencari keberadaan Mas Putra dan membawa pulang ke sini lagi. Tetapi di tengah perjalanan ini saya dan Mas Wawan dicegat oleh mbah kami, Mbah Saprana, supaya kita pulang saja, karena yang akan membantu Mas Putra di alam wana asmaya itu Mbah Saprana ya. Ya, Mbah Saprana. dia akan membantu untuk mengeluarkan Mas Putra dari alam sana.
Baik sedulur, kita bantu doa untuk Mas Putra, semoga cepat kembali, dia cepat kembali dan diberikan ketabahan untuk melawan ujian-ujian yang ada di alam Wana Asmaya tersebut. Terus dulur, mungkin eksplornya kita sudahi sampai di sini terlebih dahulu dikarenakan saran dari Mas Saparna juga. Sampai bertemu kembali di explore selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa bantu like, komen, subscribe serta share-nya juga ya sedulur. Terima kasih. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.